Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita Ethos Energy dan salam sejahtera buat kita semua dan salam Ethos Energy ya. Pak Abbas, coba salam Ethos Energy Pak Abbas. Ya, salam Ethos Energy. Aduh, ini kita udah lama ya Pak Abbas ya, Ethos Energy. Masih ingat nggak 1,5 tahun lalu ya Pak Abbas juga beberapa kali ngisi di Ethos Energy ya. Iya, betul. Nah, sekarang kembali lagi nih Pak Abbas ngisi acara kita di sini. Dan saya sapa juga teman-teman di sana yang monitor baik di Zoom. Ini udah beberapa teman-teman hadir nih, ada 14 orang di Zoom dan ada beberapa juga di YouTube live ya. Nah, jadi ini siarannya langsung live di YouTube. Ya, teman-teman kalau mau di YouTube, nah silahkan bisa juga, atau di Zoom juga bisa ya. Oh, ini langsung live ya, Pak Emil ya? Ya langsung live. Jadi Wah. I have no time to edit the video, so I upload directly to YouTube channel. Oh iya, mantap, mantap. So we are streaming right now. So it make it simple. Betul, betul, betul. All right, bro. Tonight we will talk about quality control and quality assurance, and also inspection and test plan ya. Ya, banyak istilah ini banyak dan sering kita temukan di project ya, di project yang berskala menengah ya, besar, mungkin juga ada beberapa skala kecil juga menerapkan quality control, assurance, inspection, test plan. Apakah mereka comply? Kalau mereka comply dengan ISO 9000, 2000, tentu mereka akan implementasikan quality system, quality control ya, dan quality assurance dan sistem di dalamnya gitu ya. Ya, betul. Ini memang menarik sekali Pak Emil. Karena memang untuk sertifikasi itu memang ISO banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan ya, memang ya. Apalagi kayak kontraktor, terus kemudian perusahaan manufaktur maupun proyek itu banyak yang merujuk ke standarisasi internasional itu ISO 9001, yang terakhir kalau nggak salah itu 2015. Oh iya. 2015 belum ada lagi sepertinya yang baru. Nah, itu memang perusahaan banyak yang melakukan sertifikasi itu. Namun memang ya tidak kita pungkiri ya, memang sertifikasi itu memang ada beberapa yang memang mudah untuk didapat. Jadi dalam prakteknya pun kita harus lebih apa ya istilahnya ya. Karena kita sudah mendapatkan sertifikasi itu, akhirnya kita harus mau nggak mau perusahaan harus meng-apply ya. Itu yang kalau misalkan ada gap mungkin agak apa namanya kepotoan itu, kalau bahasa Jawanya itu susah gitu kan. Potoan susah. Pontang-panting ya, pontang-panting gitu kan. Baik nih teman-teman di follower Ethos Energy yang lagi menonton acara diskusi kita malam ini. Kita diskusi ngobrol santai mengenai quality control ya, di assurance, kemudian ada inspection test and plan, inspection and test plan ya. Ini teman-teman kalau mau ikut berdiskusi silakan raise hand atau nanti langsung sapa kita, nanti kita akan panggil. Ini teman-teman udah banyak nih, ada senior kita juga hadir nih, Pak Lindung Silalahi. Sehat Pak Lindung? Alhamdulillah sehat Bang, sehat Alhamdulillah. Semoga semuanya kita sehat ya. Insya Allah kita jaga kesehatan lah ya. Sekarang nih kita udah sudah tahap ke membiasakan diri lah dengan kondisi virus COVID ini ya. Jadi tidak menjadi halangan kita untuk beraktivitas lah gitu ya Pak Lindung ya. Betul sekali, belajar menerima yang tidak disukai ya Pak.
Iya, 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 iya. Mm. Baik, lanjut Pak. Silakan Pak. Saya menyimak. Terima kasih banyak kesempatan ini. Kalau ada nanti mau ikut berdiskusi sama kita, sharing juga mengenai quality control, Pak Lindung, kita welcome sekali, Pak Lindung. Ya, Baik Pak. Baik buat Pak. Terima teman-teman kita, kasih Pak. ya, buat teman-teman kita follower Ethos Energy yang ingin maju, tentu bisa berpartisipasi dengan kita supaya kita bisa memahami, ya, kita memahami suatu subjek, suatu topik, kalau kita ikut berpartisipasi aktif dalam diskusi itu akan lebih meningkatkan awareness kita terhadap topik yang lagi kita bahas, gitu ya. Nah, ini malam ini Pak Abbas ini kita undang lagi berbicara, berdiskusi bersama Ethos Energy. Nah, beliau ini sudah 17 tahun experience di dunia project, ya, mulai dari proyek kecil-kecil, mungkin ada yang kecil, ada yang menengah, kemudian ada yang besar juga ya Pak Abbas ya. Jadi sudah berbagai macam proyek yang diikuti sama Mas Bro Maulvi Abbas, Insinyur Maulvi Abbas, IPM ASEAN Engineers. Ya. Saya ini termotivasi ngambil ASEAN Engineers ini juga dari Pak Abbas, makanya saya juga ngikutin jejaknya Pak Abbas, jadi ASEAN Engineer juga saya Pak Abbas. Iya, iya, iya. Jadi memang perlu ya untuk recognize kita di dunia keinsinyuran, ya. Untuk kita harus ngikutin regulasi lah dari pemerintah, bahwasanya setiap insinyur yang berpraktek di Indonesia itu mesti ada sertifikasi insinyur Indonesia, gitu ya, baik itu Betul. BP, insinyur profesional Pratama, IPM, insinyur profesional Madya, kemudian yang paling top itu insinyur profesional utama, gitu ya. Kita masih IPM dua-dua ya Pak Abbas ya, Bro ya. Iya, Abbas. betul. Saya masih IPM saya. Tapi sebentar lagi Pak Abbas IPU nih kayaknya Pak Abbas. Waduh. Itu jalan yang cukup itu, apa namanya? Menantang. Iya, iya, iya. Nah, Pak Abbas kayaknya ininya videonya putih hitam ya, nggak berwarna gitu ya. Iya, gimana? Tidak berwarna videonya. Oh iya ya. Nah, tapi nggak, no problem lah. Jadi malam ini kita tadi udah ada introduction sedikit ya mengenai quality control tadi dari Pak Abbas, Bro Abbas. Saya sebutnya karena kita teman ya, nggak enak banget, kita bukan lingkungan kerja ya, kita ngobrol santai, aku panggil Mas Bro aja, Mas Bro Abbas. Iya, nggak apa-apa, aman Pak Emil. Baik, ya kita nggak bisa ini ya, setiap kali saya ikut project ya, kita selalu dihadapkan dengan namanya quality ya, quality, baik itu dari quality controlnya, kemudian assurance-nya, di dalamnya ada inspection test plan, turunannya. Betul. Tentunya itu banyak di dalamnya ya, sangat komprehensif gitu ya, banyak, baik itu dari sipil ya kan, itu ada quality, kemudian dari mechanical, electrical, instrumen, kemudian nanti kita lanjut ke commissioning ya, kemudian handover gitu ya. Baik, Bro Abbas atau Bro Maulvi nih enaknya? Oh, Bro Abbas saja. Kalau Maulvi banyak yang keserimpet emang. Oke, Bro. Jadi, Bro, mengenai quality control, mengenai topik kita malam ini, bisa dijelaskan tentang topik kita? Iya, memang pertama-tama terima kasih ya Pak Emil ya. Saya sudah diundang ini, kayaknya sudah lama memang. Jadi topik malam ini kita memang membahas masalah quality control. Memang quality control itu memang ada dua. Jadi memang kalau kita ya Pak Emil ya, mungkin dan teman-teman yang lain juga, mungkin praktisi di project. Jadi quality control yang kita jalankan di sini adalah memang
quality control yang untuk project. Apakah ada yang lain? Ya ada. Quality control yang lain itu di manufaktur ya, di manufaktur di pabrik. Dan sebenarnya memang root-nya sama tetap di ISO 9001/2015. Semuanya mengacu ke situ Pak Emil memang. Tapi ada beberapa perbedaan yang agak gede gitu antara yang untuk quality control di manufaktur kemudian dengan quality control yang untuk di project. Jadi dulu memang ada pengalaman saya waktu di Chevron Pacific Indonesia itu. Di Chevron itu dia mempunyai ini Pak Emil, mempunyai program ya. Program namanya itu Lean Sigma. Lean Sigma di situ. Jadi Lean Sigma itu sebenarnya adalah program untuk perbaikan sih. Nah, itu masuk ke quality control juga. Jadi di situ siapa yang bisa menemukan suatu defect ya, bisa dikatakan defect dalam suatu proses, kemudian dia menemukan solusi di situ, solusinya itu bisa percepatan waktu, ya intinya lari-larinya ke budget ya. Saving berapa cost-nya yang dia bisa. Nah, itu nanti dia akan diuji sampai diuji Pak Emil di situ. Sampai diuji. Nah, cuman teman-teman yang dari project itu agak sedikit bingung juga sih sebenarnya. Nah, karena memang Lean Sigma ini agak berbeda kan dengan untuk yang di project. Kalau di project itu memang harusnya yang adanya memang value engineering ya biasanya ya untuk diterapkan seperti itu. Jadi memang antara yang manufaktur dengan yang project memang berbeda. Nah, yang akan kita bahas di sini kan memang fokusnya adalah ke quality control yang untuk di project karena memang kita semua sini berkecimpung di project. Nah, kalau kita quality control di project itu memang bahasa-bahasa yang sering kita dengar, sering kita lihat, terus kemudian kalau misalkan teman-teman itu belum pernah ke bagian quality mungkin teman-teman masih berkecimpung di engineering, kemudian di yang lain kan gitu kan mungkin jadi banyak bahasa yang atau istilah-istilah yang sering kita dengar itu seperti inspection test plan tadi yang Pak Emil bilang itu kan. Inspection and test plan. Terus kemudian ada perangkat-perangkat lain seperti misalkan mungkin NCR kan, non-conformance report. Terus kemudian ada lagi seperti corrective action report (CAR) ya, sama preventative action report. Nah, ini sering-sering bahasa-bahasa yang sering kita dengar Pak Emil ya memang. ITP itu sendiri apa? ITP itu ya namanya ITP Inspection and Test Plan gitu. Isinya tentang apa? Karena dia planning bagaimana inspeksi dan tes itu akan dilakukan di lapangan seperti itu. Iya. Itu memang panduannya ya Pak Emil ya. Iya. Nah, tadi ada berbicara Bro tadi ngomong Lean Sigma ya. Lean Betul. Seperti apakah seperti 9.000 2.000 itu penggantinya atau ini tambahan atau bagaimana? Ini Bukan, yang saya pahami itu Lean Sigma adalah seperti dia kayak ini ya, perbaikan. Jadi ini ada tingkatan-tingkatannya Pak Emil. Jadi kalau Lean Sigma itu ada yang green belt, sabuk hijau, sabuk putih, sabuk hitam gitu. Jadi kalau misalkan green belt atau yang masih pemula gitu, paling enggak dalam jangka waktu tertentu kalau nggak salah 1 tahun itu harus bisa mempresentasikan satu perbaikan di dalam proses yang dia ada di dalam organisasi itu, seperti itu. Jadi ini seperti saya dulu pernah juga belajar dulu Six Sigma ya, Six Sigma. Ya, Six Sigma dulu, tapi waktu kerja di Trakindo, memang Trakindo ini kan dealer resmi
dari Caterpillar, nah dari Amerika juga kan, Chevron juga dari Amerika. Mereka menggunakan continuous improvement Sigma gitu ya. Jadi problem itu dicari solusi improvement ya. Jadi tidak terjadi lagi repetitive error atau gitu ya. Jadi Betul. terus gitu ya. Betul. Iya. Kalau ini bro, untuk siapa aja nih yang bisa jadi ini menjadi quality control nih, orang-orangnya siapa aja gitu? Apakah bisa, ya itu dulu, siapa aja orang yang bisa berperan di quality control? Iya, kalau sebenarnya kalau misalkan ditanya siapa yang bisa menjadi quality control, ya semuanya tentu bisa, tapi ada syaratnya kan memang kan. Jadi dia harus ada sertifikasi kan gitu kan. Terus kemudian ada pengetahuannya lah di situ tentang QA/QC lah ya, atau enggak pengetahuan teknis tentang testing dan inspection di project seperti itu. Contohnya kalau misalkan di sipil gitu ya, di sipil. Apakah seorang civil engineer bisa menjadi QA/QC? Mungkin kalau secara teknis mungkin bisa secara teknis. Tapi kalau misalkan apa namanya ya, jadi ada pengalaman saya Pak Emil. Jadi memang ada civil engineer, dia tahu cara membuat beton seperti itu kan, testing yang dilakukan apa dia tahu, secara teknis dia tahu. Tetapi yang diutamakan itu sebenarnya di lapangan itu adalah posisi dia harus paham seperti itu. Ketika memang dia berposisi sebagai QC, kita jangan crossing ke bagian sipil. Artinya kita tetap berpegang teguh kan, harus berpegang teguh pada ITP yang kita punyai. Kalau memang itu tidak sesuai dengan, kan di ITP itu kan ada apa ya namanya ya, acceptance criteria ya Pak Emil ya, kriteria penerimaan. Jadi misalkan kayak suatu pekerjaan misalkan pemadatan atau fill urukan gitu kan, itu kan di situ kan ada beberapa item yang harus diperiksa. Nah, item-item yang harus diperiksa itu kan apa namanya, ada acceptance kriterianya. Lah, kita akan harus stick kepada situ. Kadang-kadang teman-teman yang di engineering, yang terbiasa di engineering, kemudian terbiasa di construction, itu mindsetnya memang adalah progress. Ada progress dan menomorduakan quality ya. Memang kadang-kadang agak apa namanya, istilahnya keblabasan ya, keblabasan karena memang terbiasanya seperti itu. Jadi quality itu jadi nggak terlalu kena di situ Pak Emil. Itu yang sering terjadi di lapangan sih. Ya, mungkin tergantung juga perusahaannya bro. Kalau perusahaannya memang budaya di perusahaannya ya. Kalau budayanya bagus, culture perusahaannya bagus, tentu mereka comply dengan ITP gitu ya, inspection and test plan-nya itu. Tapi ada juga perusahaan yang merelaksasi ya. Dengar nggak istilah relaksasi? Iya, betul. Itu bisa juga itu. Karena memang strategi kan biasanya kan kita kan kalau di project itu Pak Emil, itu kan ada tiga komponen ya kalau di project management itu Pak Emil ya. Mutu, biaya, waktu. Nah, mutu kan kita quality kan masuk di situ kan. Nah, kadang-kadang kan untuk menyeimbangkan ini kan kadang-kadang apa ya, manajemen punya apa, strategi sendiri ya. Kadang-kadang seolah-olah mungkin quality-nya itu agak mungkin nomor 3 jadinya gitu, seperti itu sih. Iya, jadi orang-orang yang terlibat di dalam quality control itu mesti memiliki sertifikasi yang terkait ya. Betul. Misalnya kalau di sipil, kalau beton itu sertifikasinya apa Pak? Bro? Sertifikasinya ada beberapa. Kalau misalkan di geotechnical kita ada geotechnical
geotechnical inspector itu ada seperti itu. Kalau di Iya, ada concrete inspector. lembaga di Indonesia atau harus harus internasional atau bisa ini lokal aja gitu, gimana ya? Kalau di lokal sepertinya ada sih lembaga-lembaga private swasta gitu ya. Ada yang mensertifikasi untuk inspektor gitu kan, inspektor madya, inspektor utama seperti itu juga ada sebenarnya. Di luar negeri pun kalau misalkan di SCI itu juga ada sebenarnya di American Concrete Institute di Amerika itu dia mengeluarkan sertifikasi justru untuk dua, untuk teknisi dan untuk inspektor seperti itu. Jadi ada untuk lembaga-lembaga yang sertifikasi seperti itu ada. Ya, jadi sertifikasi terkait dengan otorisasinya ya. Kalau sipil ya sertifikasi bidang sipil, kalau mechanical misalnya sertifikasi welding inspector, CESWIP misalnya kan, atau yang TWI gitu ya. Kayak electrical ada lagi sertifikasi, kemudian instrumen gitu ya. Jadi ya, mesti bisa inilah ya dipertanggungjawabkan lah ya, bisa terukur lah gitu ya. Jadi kalau audit ini orang inspeksi siapa nih kan, apakah ada sertifikasinya enggak yang mengatakan ini lolos atau enggak gitu kan? Betul. Yang konsisten itu memang dari dulu itu pengelasan ya, welding itu memang mau nggak mau itu harus ada sertifikasi untuk welding inspektornya seperti itu kan. Ya, termasuk juga NDT seperti interpreter, radiografi gitu ya. Radiografi, interpreternya, terus habis itu magnetiknya kan juga kan seperti itu. Iya, itu yang project biasanya itu yang strict biasanya ya, yang konsisten ya. Yang konsisten, ya. Nah, selain ini, bro, selain inspeksi ini ya, QC itu ya, dia harus bisa juga pekerjaan yang lain nggak gitu. Apalagi selain inspeksi, seorang QC ada pekerjaan yang lain nggak yang mesti dikerjakan mereka? Ya, kalau di QC itu kan ada beberapa bagian memang Pak Emil. Jadi memang di bagian QC itu ada inspektor. Kalau inspektor itu memang dia inspeksi di lapangan seperti itu. Mau di lapangan, di shop juga bisa ya, di fabrication workshopnya kan gitu kan. Itu bisa. Intinya dia melakukan pekerjaan di inspeksi di lapangan. Ataupun dia juga melakukan kegiatan testing juga, melakukan kegiatan testing, nggak hanya inspeksi. Terus kemudian ada QC itu mungkin yang QC engineer seperti itu. Jadi dia membuat atau merumuskan inspection and test plan-nya seperti itu, yang berdasarkan spesifikasi dari suatu proyek. Karena memang kadang-kadang kita berpikir seperti ini kan. Tiap-tiap proyek itu beda ITP-nya, jadi tidak bisa copy paste kan seperti itu. Ya mungkin bisa copy paste tapi tergantung spek juga kan untuk aset dan kriteria, terus kemudian sampai sejauh mana seperti itu. Nah, makanya dibutuhkan memang QC engineer ya, QC engineer, dan dia juga bertanggung jawab kalau misalkan ada non-conformance yang ditemukan oleh teman-teman inspektor di lapangan, ya QC engineer-nya akan follow up, meregister seperti itu. Terus kemudian ada dibantu dengan bagian administrasinya, dokumen kontrol, karena collecting gambar itu sebenarnya termasuk bagian dari QAQC ya, QAQC. Cek ya, gambar ini sudah bisa dipakai, sudah isu for construction atau belum kan? Ya, seperti itu. Gambar itu sudah bisa dipakai di lapangan ya. Kadang ada juga gambar yang beredar, gambar belum di-approve tapi sudah dikerjakan, tapi secara quality belum bisa di-accept gitu pekerjaannya gitu kan ya.
Betul, karena memang itu pada kenyataannya memang mempengaruhi ini ya, mempengaruhi quality karena ketika gambar itu tidak terkontrol, terus kemudian ada gambar yang baru ternyata berbeda dengan gambar yang lama, terjadi rework, itu kan juga mempengaruhi performance dari quality kan. Iya, iya, iya. Iya, seperti itu. Jadi ada dokumen kontrol juga di situ Pak Emil. Ya, untuk itu ada yang quality control, ada lagi yang quality assurance ya. Quality assurance ini kan lebih dia ke penjaminan mutu gitu ya. Mutu pekerjaannya tuh Betul. lebih memastikan mutunya terjamin berdasarkan spek gitu ya. Nah, kalau yang quality control lebih ke proses inspeksinya gitu ya, Bro ya. Iya, betul. Kalau dari apa yang saya baca dulu itu di mana ya, memang QA dan QC itu memang selalu diidentikan ya, QA QC gitu kan. Sebenarnya untuk QC sendiri itu sebenarnya berbeda dengan QA memang. Jadi kalau QA itu dia memastikan. Jadi dia bisa mulai kerja itu dari awal memang ya, dari merumuskan bagaimana nanti dia punya gambaran project itu nanti kualitinya seperti apa sih mau di-handle gitu kan. Harus dibikin ITP, terus kemudian nanti kalau misalkan ada berbagai pihak nih, misalkan dari owner, kemudian kontraktor, konsultan, bagaimana cara berkomunikasinya, itu quality assurance nanti ada project quality plan kan, seperti itu kan. Jadi assurance-nya itu dia dari awal memang sudah merancang gimana project ini nanti quality-nya akan di-handle kan, seperti itu kan. Iya. Nah, kalau quality control itu dia lebih kita sudah melakukan rumusan strategi masa. Nah, kita kontrol berjalannya. Nah, seperti itu sih. Kalau ya apa yang saya tangkap ya dari apa yang saya baca gitu. Kalau kontrol ini juga seperti pengaturan juga inspektor kan. Inspektor itu kan diatur ya kan. Jadi betul. Ya welding inspektor misalnya kan dia nggak mungkin dong kerja nggak ada sistem off-nya kan. Nah dikontrol manpower, kemudian quality-nya juga dipastikan sudah sesuai dengan spek itu tadi ya, quality control. Kalau yang assurance ini untuk memastikan ya seperti yang kita bicarakan tadi, dan juga dia mesti auditable ya, accountable ya. Betul. Dokumen dikompil, dipastikan bahwasanya dia. Pak Emil. Ya gimana? Ada? Oh ya Pak Rusnir. Pak Ayu. Ikut nimbrung diskusinya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya silakan Pak Ayu, kita diskusi mengenai kualitas. Ya ini Pak Abbas ya. Kalau kita di mechanical ya namanya quality control, kalau di project itu berarti kita menerima ITP itu dari engineering. Jadi engineering yang buat, kemudian kita mengikuti apa yang sesuai petunjuk dari ITP itu. Apa yang dan bagian berapa persen mau radiografi atau apa yang mau kita cek, dari mana yang dari awal kita cek materialnya. Sedangkan untuk quality assurance biasanya mereka itu terlibat di dalam dokumentasi dari awal dan penerimaan barang. Kalau di manufacturing, saya dulu di quality assurance di manufacturing ya teman saya juga di QC-nya, mereka lah yang menentukan semua dokumen mereka kumpulkan, mereka lah yang menentukan baik enggak bagusnya itu keluar dari mereka lah dokumen itu gitu. Sedangkan pekerjaan di lapangan dihandle oleh quality control. Dan mereka juga menghandle tentang pembelian barang, pengecekannya gitu. Mereka yang menentukannya barang sesuai dengan permintaan gambar. Mereka yang menentukannya nih barangnya di mana beli, diceknya itu. Kita menerimanya, mengulang lagi pengecekannya, kemudian melihat pekerjaannya dari awal, dari mulai memotong, mengelas, sampai hidrotesnya gitu Pak. Tambahannya. Ya, memang di fase tender juga akan ada quality plan ya, project quality plan. Di dalamnya juga biasanya sudah dicantumkan ITP gitu kan. Nah, yang menyiapkan dokumen tender itu kan engineering. Nah, nanti pada saat sudah tender selesai, eksekusi project itu nanti ya ITP itu sebagai guidance untuk kita tim construction untuk
melaksanakan quality control sistemnya gitu. Ya, Pak Ayu. Ya, salah satu QA itu juga ada untuk ini Pak Emil, karena dia assurance untuk quality-nya kan memang kan. Jadi ada yang namanya IMTE ya, Inspection, Measurement, and Testing Equipment ya. Jadi di situ memang dia juga tugasnya itu memastikan gimana peralatan, pengukuran, dan inspeksi yang dilakukan itu semua sudah terkalibrasi seperti itu. Karena dia harus meng-assurance kan. Bahkan dulu bos saya waktu di TIS itu bahkan dia quality assurance itu sampai, karena kita posisinya di kontraktor ya, sampai sejauh mana kita itu memenuhi kontrak. Maksudnya itu dalam hal schedule ya. Itu bagian dari quality. Jadi ketika kita memberikan suatu project itu telat, mungkin bisa dibilang kualitinya jasa kita itu mungkin jelek. Jadi dia memang sampai segitunya, bahkan sampai masuk ke HR, human resource, melakukan cek form-form yang digunakan di HR itu sudah sesuai, terus kemudian sudah revisi yang terakhir seperti itu. Seperti itu Pak Emil. Iya. Jadi kita waktu itu saya berpikirnya malah keseluruhan project performanya itu termasuk ke dalam quality gitu. Iya. Oke bro, ini kita berbicara mengenai quality control dan quality assurance ya tadi ya. Jadi kita sudah dapat pencerahan lah dari Bro Abbas dan Pak Ayu yang di Qatar ini. Pak Ayu ini di Qatar loh bro. Tadi malam kemarin ya sharing dengan kita tentang engineering material, metal, ferrous dan non ferrous. Nih teman-teman kalau yang nggak sempat ikut live kemarin bisa kunjungi YouTube channel kita Ethos Energy. Nah itu sudah ada videonya yang bisa diulang-ulang nontonnya. Ini sangat bermanfaat buat calon insinyur ya, mahasiswa yang lagi belajar metalurgi. Kemudian yang fresh graduate ya, arahannya kalau mau ke luar negeri itu gimana gitu kan. Apa aja nih yang perlu dikuasai, harus ada modal dulu gitu kan ke luar negeri. Mengikuti Pak Ayu nih ke Qatar gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua ya. Dan rekan-rekan profesional juga mungkin yang masih mencari-cari gimana caranya ke luar negeri yang gajinya bisa dolar atau apa di sana mata uangnya dinar, Qatarial. Qatar Qatarial. Iya. Rial ya. Jadi bukan asal bukan rupiah ya. Rupiah India kita nanti nyasar ke India. Banyak orang India sini. Ya, tapi shock culture pasti ada lah ya Pak Ayu ya. Culture di awal kita menyesuaikan diri, ini saya yakin kita butuh waktu gitu ya. Paling berat itu itulah shock culture itu paling berat. Karena kita menghadapi orang yang berbeda-beda bangsa, terutama orang Arab ya, mereka culture-nya keras ya. Yeah. Keras, suaranya besar gitu ya. Habis itu kalau mereka marah itu memang nggak pernah lihat kita lagi tuh marahnya gimana. Di sini kita lihat gitu ya. Tapi mereka punya culture seperti itu, juga marah sebentar tapi hilang gitu ya. Punya bos begitu ya, marah, punya bos sama teman-teman, mereka tuh marah pagi. Saya pikir ini bukan nggak berteman lagi, tapi begitu malam, begitu jam makan mereka pergi sama-sama lagi. Balik ketawa lagi. Jadi mereka tetap berpikir marah hanya soal teknikal, masalah kerja, tapi bukan personal gitu. Mereka nggak bawa ke personal, jadi marah-marah pekerjaannya jadi marahin gitu. Kalau kita dengan orang marah gitu, wah ini udah bahaya nih, gawat deh. Jadi so culture itu yang berat untuk dihadapi. Iya. Jadi ya teman-teman yang mahasiswa ya maupun yang fresh graduate ya. Jadi jangan ketika ada suatu kondisi kita ditegur oleh atasan atau apa dimarahin, ya harus mental harus siap gitu ya. Jangan mental tidak kuat gitu kan.
Kalau nggak kuat sekali dimarahin langsung minta pulang gitu ya, minta pulang, jadi ya nggak bisa survive di sana gitu. Iya. Baik Bro, Bro Abbas, terima kasih Pak Ayu pencerahannya. Kemudian kita ini tugasnya Bro, tugasnya quality control tadi kita sudah singgung ya, tugasnya contohnya. Ya. Gimana tugas-tugasnya yang tadi quality control lebih banyak ke inspection ya, proses inspeksinya gitu ya. Ya, bagaimana dia mengontrol quality kan dari strategi yang sudah diterapkan, dari ITP yang sudah ditetapkan, dari spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh owner, seperti itu. Nah, lucunya ini mungkin seperti ini Pak Emil. Jadi kita tahu kan memang ya tiap-tiap project itu memang spesifikasinya berbeda-beda karena memang contohnya gini kan, kalau kita mau bangun rumah nih, semua orang pengen bangun rumah yang bagus, ya kan? Rumah bagus kan pasti biayanya mahal. Nah, ada yang orang punya uang cuman pas-pasan, akhirnya oke lah, yang bagian ini saya tidak mau terlalu bagus, saya mau sedang-sedang saja. Nah, itu dia akan merumuskan spesifikasi yang berbeda dengan orang yang punya duit tadi, seperti itu. Nah, project juga sama kan, seperti itu kan. Mungkin ada project yang ya dia minta quality yang bagus, seperti itu kan. Oke. Ada project yang kurang bagus, seperti itu sih. Jadi beda-beda gitu juga Pak. Dari Pak Lindung mau nambahin, raise hand. Silakan Pak Lindung. Ini senior kita juga nih. Halo Pak Lindung, masih di mute suaranya? Oke, baik. Izin bicara Pak Emil dan menambahkan Pak Abbas dan teman Pak Rusnil. Iya. Jadi mungkin supaya lebih mendapat pemahaman dari mungkin, ya. Jadi perlu mungkin didefinisikan dulu apa itu QA, QC, dan inspektor. Karena itu ada 3 bagian yang memang satu tubuh tapi berbeda fungsi. Menurut saya, quality assurance adalah sebuah sistem yang terencana yang menyangkut semua kelengkapan proyek. Apakah mulai dari standar, kemudian materialnya, dan seterusnya. Nah, kemudian quality control adalah bagian daripada quality assurance yang melakukan pengecekan secara fisik, dan inspektor adalah orang yang melakukannya. Nah, kalau saya khusus di bidang painting Pak ya, jadi quality assurance itu salah satunya adalah mengumpulkan, compile semua technical data, dan kalau di bidang kami spesifikasi, dan itu pertama harus sudah yang updated, ready for construction, sudah di-approve, sudah di-review, sudah direvisi. Nah, itu inspektor ngecek kan, apakah dokumen yang sudah digunakan itu sudah valid. Nah, kemudian quality control yang memastikan material, alat, prosedur, bagaimana itu dilakukan di lapangan. Nah, sementara inspektornya ya memastikan secara fisik dan mungkin ikut melakukan pengujian dan atau sesuai dengan job description. Jadi di ITP kan ada beberapa orang menandatangani kan, ada yang review, ada yang hanya ada yang hold point, ada yang witness. Nah, seperti itu. Jadi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Nah, jadi menurut saya quality assurance ini menjadi sangat penting dan menjadi mutlak dan harus, karena itulah menjadi bagian besarnya ya. Nah, dari sana kan dibuat beberapa pemisahan, kemudian hal-hal apa yang dianggap krusial dicek. Nah, mungkin tambahan saja Pak, kalau kami di dunia painting, jadi ITP ini menjadi satu acuan buat inspektor itu. Apa yang mau dicek, standarnya apa, referensinya apa, di laporan format apa dilakukan.
siapa yang menandatangani, dan sampai seterusnya. Jadi semua nanti report dan apapun itu yang dilakukan oleh inspektor, bagian daripada QC, ya masuknya ke QA. Nanti QA lah yang menyerahkan itu ke klien supaya bisa dibayar. Kan gitu ya Pak? Ya. Iya benar. Jadi Betul. bahasa sederhananya adalah QA itu QC dan inspektor menjadi suatu keharusan dalam setiap proyek, bahkan kecil apapun mungkin ya sekarang, baik skala-skala kecil, sub juga ya, subkontraktor juga, mereka harus memiliki quality management system, di mana ini sangat berpengaruh kepada proyek itu. Karena sebuah sistem jika sudah dibangun, maka yang pertama adalah do the right thing at the first time. Do the right thing at the first time. Kan begitu. Jadi setiap kali, iya dong Pak, kan itu harus. Dan dengan itu adanya dibuat QR, semua sistem pendokumentasiannya kan. Nah, jadi yang menarik, ada banyak dilakukan. Ini kita langsung case saja di lapangan. Jadi ada dilakukan pengujian yang itu kan yang nggak benar. Nah, karena ITP ini bagaimanapun kan harus di-approve dulu. Nah, jadi tidak ada lagi pengujian tambahan di luar daripada ITP. Nah, yang terjadi di lapangan ada seperti itu. Seperti tadi Bapak Emil bilang ada relaksasi. Saya pun tidak senang mendengar kalimat itu. Ya, jadi itu aja tambahan Bang. Jadi pengalaman saya di dunia tukang cat gitu. Jadi QA itu kita lebih dominan pada sistem pendokumentasian administratif semua, segala sesuatunya. Ya. Tidak ada diganti-ganti kalau proyek udah jalan. Ya, jadi itu aja tambahan dari saya, Pak. Dan beruntungnya kalau kami di dunia CAD, spesifikasi itu menjadi bagian besarnya, karena di situ sudah dispesify semua apa yang dikerjakan. Kemudian kontraktor membuat SOP-nya, kemudian diserahkan untuk di-approve, selanjutnya begitu ITP-nya. Begitu Bang Emil dan Pak Abbas, mohon maaf hanya sekadar nambah aja. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak Lindung. Ya, terima kasih Pak Lindung tambahannya. Pak Lindung ini senior kita nih. Baik, ini ada dari Pak Dani Darwis, mau raise hand, silakan di ini. Ya, terima kasih Pak Emil, Pak Abbas, dan teman-teman yang lain. Pak Dani, boleh dinyalakan videonya, biar masuk wajahnya di YouTube, Pak. Ya, saya jadi apa namanya greget aja gitu. Ya. Jadi pembahasan ini kan sebetulnya sangat menarik ya. Nah, tadi sudah ditambah-tambahin, jadi semakin banyak semakin menarik ini. Saya juga ingin nambahkan begini. Saya pengalaman di QA/QC ini udah hampir 25 tahun ya. Dan saya banyak di oil and gas. Ini fokus kita adalah masalah ITP ini sangat very important gitu. Jadi yang perlu dibahas itu adalah, pertama adalah ITP itu kan setiap aspek itu ada judulnya. Misalnya untuk pressure vessel ITP, misalnya welding ITP. Itu banyak sekali item-itemnya, topik-topiknya. Dan harus dikuasai ketika kita membuat ITP itu adalah aktivitasnya. Kolom aktivitasnya itu urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Mulai dari administrasi sampai kepada bukti-bukti pekerjaan dari ITP itu. Baru yang kedua yang sangat signifikan itu justru adalah kriterianya. Acceptance kriterianya itu. Ini yang penting untuk diperdalam. Kalau soal banyak sekali ITP, contek sana, contek sini bisa saja, toh. Tapi memahami the core of the ITP-nya itu adalah di situ. Aktivitas, kemudian urutannya sesuai dengan proyek yang ingin dijadikan sebagai ininya, lalu acceptance kriteria, baru pihak-pihak yang terkait. Pihak-pihak yang terkait itu siapa yang akan terlibat di dalam aktivitas itu? Apakah owner,
customer misalnya, atau kontraktor, ada subkontraktor, atau government. Nah, ini semua ditentukan. Inilah yang menjadi poin utama dari ITP itu. Lalu rujukannya apa gitu di dalam proses aktivitas. Soal siapa yang melakukan itu kan sudah jelas, nanti tentunya di situ ada qualified inspector sesuai dengan aktivitas dan seterusnya. Saya kira akan menarik sekali kalau fokus of discussion ini masuk ke wilayah konten dari ITP itu. Terima kasih Pak Emil. Terima kasih Pak Dhani Darwis. Ya sangat ini ya bagus sekali tambahan dari Pak Dhani Darwis dan Pak Lindung Silalahi. Saya yakin beliau ini sangat senior karena lebih senior daripada kita, bro. Iya. Jadi tadi ITP ya, ITP ya kan tadi ada sequence of work yang mesti dikuasai ya. Betul. Kalau di piping itu ada sequence of work-nya ITP, misalnya di piping kan ada ITP, pressure vessel ada ITP sendiri, kemudian di rotating equipment ada ITP sendiri. Ada sequence pekerjaannya itu di sana, mulai dari piping material ya kan. Kalau ada field ITP di lapangan ada, kemudian di shop juga ada ITP-nya, bro. Kayak vessel ya, vessel kita bikin vessel gitu ya. Di shop itu ada ITP sendiri yang mesti ya tentu approve owner juga ya. Ada mulai dari verifikasi material ya. Jadi misalnya vessel, saya bikin vessel dari plat kan ya. Vessel di rolling, plat itu material itu mesti dicek dulu sudah sesuai dengan gambar apa belum speknya. Kemudian ada material certificate ya kan. Nah, itu mesti di-proof, dicek hit number-nya sudah sesuai belum dengan sertifikatnya, mil certificate. Itu material. Kemudian setelah di-roll nanti ada cek dimension, roundness-nya misalnya ya. Kemudian perlu dicek juga welding-nya ya, fit up-nya perlu dicek ya kan. Kemudian welding-nya sendiri bagaimana cara ngeceknya, visual inspection, kemudian ada penetran test, ada juga radiografi, tentu sesuai dengan project specification, requirement-nya, acceptance criteria seperti apa gitu ya. Nah, itu vessel. Kemudian yang finalnya hydrotest. Nah, kalau tadi yang saya sebutkan material, kemudian cek dimensi, kemudian radiografi, biasanya itu inspeksinya dari cukup sampai ke kontraktor saja, vendor, manufacturer, sama kontraktor. Kalau hidrotest itu sudah perlu melibatkan government. Misalnya kalau di migas itu kita mesti melibatkan SKK migas. Kalau di panas bumi kita harus mengundang EBTKE gitu. Nah, biasanya lembaga pemerintah menunjuk third party untuk inspeksi itu. Nah, itu kalau di mechanical ya, seperti itu. Itu contohnya vessel. Kalau di sipil gimana? Ada contoh konkret yang bisa disampaikan Pak Abbas? Gimana Pak? Ya, kalau di sipil ya sebenarnya sama. Untuk item-itemnya memang ada kita untuk ITP itu activities, terus kemudian dari activities itu inspection atau tes yang dilakukan apa, terus kemudian ada reference code-nya atau standar atau spesifikasi, terus acceptance kriteria, terus kemudian ini ya, contohnya kayak misalkan pekerjaan konkret ya, beton itu yang paling sederhana. Material dari awal sudah dicek, agregat itu dites, terus kemudian dikeluarkan sertifikasi dari lab bahwa material ini, seperti itu. Terus kemudian dari pembesian tulangan kita juga punya mil certificate Pak Emil, itu juga dites, kemudian itu juga ya ada di sana dilakukan uji tarik ininya. Ya, kita kan ada mil certificate itu tiap batch ya, tiap hit number itu kan ada kan. Nah, dari situ nanti kita ambil beberapa sampel, itu juga ada standarnya itu tiap batch atau tiap ini sampel berapa ujinya, kita ambil 40
40 cm kita uji dua Pak Emil, kita uji bending sama uji tarik seperti itu. Material semuanya sudah oke, ya kan. Terus kemudian lanjut pekerjaan di lapangan, kemudian sesaat sebelum pengecoran kita lakukan inspeksi dimensi, elevasi, terus kemudian apakah ada embedded item atau ada conduit. Terus kemudian apakah ada grounding yang harus dipasang, seperti itu, banyak sekali kan itemnya. Kalau itu semua sudah oke, size rebar yang terpasang sudah sesuai, terus kemudian embedded itemnya oke semua, baru kita lakukan pengecoran. Pada waktu pengecoran pun tetap kita monitoring, ya kan? Monitoring, terus apa namanya ya? Kita ambil sampel, slam test, kemudian kita curing seperti itu sampai akhir kita testing sampai 28 hari sebagai acceptance-nya masuk kriteria apa tidak sesuai dengan ini. Nah, itu di pekerjaan beton. Nanti ada pekerjaan tanah juga ada lagi. Material yang digunakan untuk menimbun itu harus sesuai dengan spesifikasi kan gitu kan. Indeks propertiesnya harus berapa kan seperti itu. Itu dikeluarkan oleh laboratorium juga untuk ininya ya, untuk sertifikasi material. Tapi memang untuk ITP ini memang ya saya memang setuju dengan teman-teman ya, tadi ada Pak Dani, terus kemudian Pak siapa Pak Rusnik ya, Pak Rusnir, terus kemudian Pak Lino. Memang iya nggak bisa kita copy paste ya. Ada mungkin kita bisa copy paste yang seperti saya sebutkan tadi itu Pak Emil, karena memang tiap-tiap project itu memang berbeda ya. Beda, memang spesifikasinya berbeda, terus kemudian ya itu tadi apa namanya ya, pernah itu saya pengalaman seperti ini Pak Emil, ketika saya ajukan inspection test plan-nya untuk yang di oil and gas, kemudian untuk di perusahaan yang di lain ya, contohnya kayak di mungkin di mining apa di mana gitu kan, terjadi gap di situ. Terjadi gap itu artinya terjadi gap apa ya, kebiasaan. Jadi memang kalau di oil and gas itu memang standar quality-nya memang tinggi, dan item-item di ITP itu memang acceptance kriterianya mungkin sangat-sangat strict dan sangat-sangat banyak untuk item quality-nya kan seperti itu kan. Nah, mungkin di perusahaan mining ya ada tambahan dari Pak Rusnir Ayu. Iya kan, saya mau angkat tangan kok nggak ada ininya, nggak ada menunya, jadi saya potong nggak. Iya. Karena saya ada contohnya nih ITP untuk piping. Kalau mau dilihat nggak boleh atau gimana? Boleh Pak. Mau di-share Pak? Boleh Pak Abbas. Pak Abbas gimana? Kan silakan Pak. Ya, lebih ya Pak. Kalau ada contoh, sebentar saya ini Pak Rusnir. Bentar ya. Maaf Pak Abbas, tadi saya mau angkat tangan, nggak ada ininya, nggak ada menu. Oh iya. Iya, enggak apa-apa Pak. Silakan Pak. Cari nggak ada. Silakan Pak. Sudah bisa share screen tuh Pak. Share screen ya. Iya. Ini ya, ada materi yang pernah saya buat. Jadi untuk piping inspection ya. Jadi dari besar aja nih. Awalnya juga ada penjelasan ITP itu apa, inspection test plan dokumen. Ini dijelaskan ya, dengan describer plan managing untuk quality control asuran. Nah, semua elemennya ada situ, ya kan. Untuk informasinya, requirement informasinya, overview the method akan digunakan, ada possible siapa part yang berbeda, dan dokumentasi untuk yang verify confined-nya. Jadi kemudian kalau kita contohnya seperti ini. Jadi piping itu ada beberapa, kita harus tahu proses description-nya apa, quality activity-nya apa, ada spesifik specification prosedurnya, referennya, asset dan kriterianya apa, quality control, quality record-nya apa, responsible-nya siapa gitu. Itu whole point berarti apa yang mau kita lakukan, apa ada cuma witness saja, ataukah kita full ini. Kalau ada F jelasannya sini ya. Kalau F yes, kalau F itu whole berarti inspection harus cek, review hanya review dokumen aja. Ada monitoring, ada full witness F gitu loh. Iya. Jadi seperti itu. Nah, jadi sini jelas dari awal mulai material siapa, quality activity-nya apa untuk material.
Habis itu referensinya apa? Step kriterianya sini kan ada material spec, approved drawing. Habis itu quality recordnya, mil certificate. Iya. Oke. Dan begitu juga materialnya, yang siapa yang beli, dari mana? Dari kontraktor kah atau dari ya owner gitu. Kita cek lagi apa kualitas activity-nya ada. Betul seperti Pak Daniel bilang, ini lengkapnya seperti ini gitu. Kira-kira ya. Kalau seperti ini mungkin masing-masing perusahaan ITB-nya beda-beda gitu ya. Tapi sini juga peraturan apa, work ordernya berapa, modifikasinya ada. Kalau dari judulnya ada headernya, itu ada, semua ada. Tertulis lengkap gitu. Habis itu, jadi setiap kolom ini nanti yang sebelah kanan ini harus tanda tangan. Kalau mereka udah witness, udah cek, harus tanda tangan gitu. Iya. Jadi apa yang dikuasain sih? Ada materinya, buka kemudian apa ada perlu PYT enggak gitu. Nanti ada survei sebenarnya pressure testnya aja, onset inspection-nya apa, gitu Pak. Kita jelaskan nanti di sini kan apa API itu ini ada penjelasan lain ya. Iya. Standar. Mulai dari awal tadi material spesifikasi kita jelaskan. Ini materi untuk mahasiswa kan bisa jelaskan ini. Iya. Untuk kita juga bisa Pak, juga sangat worth it banget buat kita nih. Iya Pak, ini ada berapa lembar ini? Ini jelaskan secara umum aja dulu ya. Ya. Oke Pak. Kita serahkan lagi Pak. Jadi inilah yang harus kita, kalau seorang puisi harus punya lembaran ini ya, menguasai semuanya ini ya. Dia harus menguasai ya, mengecek, mana ngecek material, kayak mana pita, biar tahu weldingnya, semua dia harus tahu weldernya. Apa yang harus dicek sama weldernya, sertifikat weldernya gimana. Itu non NDI-nya gimana, dia harus paham radiografi, speknya kemana larinya gitu ya. PWHT dia harus tahu PWHT-nya bagaimana, pengerjaannya bagaimana. Nanti adalah paintingnya lagi, pressure test juga harus tahu. Jadi welding inspektor cukup luas ilmu yang harus dipahami ya, sama materialnya dan pengelasan itu sendiri. Begitu Pak. Itu Pak, mohon maaf Pak Abbas, saya ikut ini. Oh iya, Memotong ini Pak. Nanti karena supaya lebih jelas lagi, supaya lebih jelas gambarannya seperti itu. Gitu. Iya. Terima kasih banyak Pak. Ini langsung dikasih barangnya sama Pak Rusnir. Jadi biar lebih jelas. Karena kita jelaskan sini dari awal, dari setiap step kita jelaskan ya, material gimana, habis itu apa itu, semua kita jelaskan secara step by step gitu. Hitupnya gimana, weldingnya, bagaimana, apa welding inspektor, apa itu welding welder, kualifikasi tes, WPS-nya, semua ada. Apa itu NDT-nya, apa itu radiografinya, pulseware-nya ada, aduh, kemudian materialnya. Jadi paintingnya juga ada, halo test juga ada. Sampai terakhir kita menemukan kesimpulan, kita buat ininya namanya kesimpulannya apa gitu. Hasil pengecekan itu apa? Mungkin karena pihak yang berkepentingan gitu, Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Ayu. Ini dong, mana nih? Ya. Saya hentikan share-nya. Ini ada acceptance kriteria ya. Nah, jadi ada standarnya ya. Betul. Banyak. Oh ini langsung dikasih contoh yang real di lapangan sama Pak Ayu. Barangnya. ITB untuk piping ya. Tadi. Iya. Boleh nambahin sedikit. Boleh Pak. Silakan Pak Dani Darwis. Ya, tadi sangat menarik sekali tadi yang contoh tentang welding is a very good example itu. Nah, yang menjadi concern dan challenge adalah justru menentukan pihak-pihak yang terlibat itu apakah witness, apakah hold point, apakah review dari semua yang ada di aktivitas tersebut. Itu challenge. Mesti kita ambil contoh misalnya hydrostatic test seperti tadi digambarkan. Itu pasti government ingin hadir. Apakah itu gas ya, third party-nya dan lain sebagainya. Nah, kembali bagaimana dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Customer maunya apa? Hold point kah? Kalau hold point kan ada pengaruh terhadap schedule misalnya. Bisa nggak kita negotiate dengan customer? Dan kembali juga, how important itu pekerjaan, berapa penting itu pekerjaan, dan banyak sekali aspeknya. Satu hari kita nggak kelar ngomong ginian aja. Nah ini, inilah menariknya sebetulnya.
ITP itu banyak sekali aspek yang bisa dibahas. Belum lagi termasuk perdebatan terhadap acceptance criteria kalau terjadi perbedaan di dalam witness gitu ya. Dari 3 pihak yang witness, tapi isi kepalanya beda-beda kan, dalam menentukan objek yang mau di-witness. Nah inilah saya kira contoh-contoh yang perlu didemonstrasikan dan di-share. Mungkin ini menjadi satu manfaat yang besar lah buat teman-teman yang lain nanti. Begitu, terima kasih Pak Emil. Terima kasih Pak Dhani Darwis. Kita sama-sama belajar di sini dari kita semua ya, untuk kita semua juga. Ya, itu tadi dari ya contoh realnya udah ada dari Pak Ayu, ITP piping, itu banyak sekali itemnya di dalam ya. Ada yang for review, ya, ada yang for for inspection. Inspeksinya apakah 50%, apakah 100%, apa 75%, tentu sesuai dengan ITP yang di-approve ya. Kemudian ada juga hold point ya. Hold point biasanya untuk item piping misalnya ya, hydrotest itu hold point. Biasanya government tertarik untuk ikut untuk hydrotest ya. Baik itu piping dan pressure vessel juga biasanya government ikut hadir dalam witness pressure test ya. Tapi yang kayak material inspection, reverifikasi material, biasanya si owner cukup sampai owner saja, nggak sampai government untuk verifikasi material. Tentu ITP itu juga kalau terlalu banyak juga hold point-nya juga cost-nya terlalu besar ya, dan terlalu banyak juga inspeksi, kita perlu banyak orang ya, perlu banyak orang, inspektor ya, kemudian perlu kerjaan yang banyak, tentu ini pengaruh juga ke schedule gitu ya. Makin banyak witness yang full 100% witness, tentu memperlambat laju progres gitu ya. Nah itu kembali ke project ITP yang sudah disetujui oleh semua parti yang terlibat ya, baik dari kontraktor, vendor ya, dari manufacturer, owner, dan juga government tentunya ya. Kalau terlalu banyak juga government ikut terlibat dalam inspeksi, nanti kita tunggu-tunggu government banyak pekerjaan yang lain ya. Jadi biasanya yang penting-penting saja gitu yang government terlibat inspeksi, misalnya hidrotest gitu ya. Ya, itu menarik sekali diskusi kita malam ini. Ini pakar-pakarnya kita hadir ya, menyampaikan pengalaman praktis di lapangan, tidak cuma di atas kertas ya, tapi praktisi langsung yang sudah banyak pengalaman ikut sharing bersama kita. Ini tentu sangat bermanfaat sekali dan worth it banget ya buat teman-teman khususnya yang lagi cari-cari kerja, arahannya seperti apa gitu ya, dan anak-anak mahasiswa yang semester akhir yang mau selesai kuliah, itu ini sangat worth it banget dan terpakai sekali di dunia industri, baik itu oil and gas, power plant, petrochemical, atau building ya, atau ya terpakai. Kalau teman-teman bekerjanya di dunia keinsinyuran ya, keteknikan, tapi kalau kerjanya di bidang lain, perbankan ya enggak terpakai gitu ya ilmunya. Ini ada Mat Riko, mau ada sesuatu yang mau ditambahkan? Atau kepencet? Oke, kita lanjut. Bro, untuk kita berbicara ITP ini ya. Nanti si quality assurance itu nanti kan dia mengcompile semua dokumen ya. Gimana? Betul. Nah, gimana Pak? Bro? Betul, dia akan mengompil semua dokumen otomatis dan dia juga akan
memonitor prosesnya. Artinya kan kadang-kadang dokumen itu kan tidak langsung approve ya, ada beberapa kali revisi kayak gambar seperti itu, terus kemudian prosedur pertama kali diajukan, terus kemudian ternyata di pertengahan jalan ada perubahan. Sebenarnya kalau di QC itu kan semua dokumen itu sebenarnya banyak yang live dokumen memang. Live dokumen itu kayak prosedur itu live dokumen. Tapi kalau kayak misalkan inspection report ya bukan live dokumen ya Pak Emil ya. Maksudnya kalau misalkan sudah gagal ya jangan dirubah menjadi masuk kan gitu kan. Direvisian yang dirubah ya gitu ya. Direvisi jadi masuk karena ini ya itu bukan tadi kata-kata job kita dulu waktu di project kan kalau misalnya pada suatu yang tidak memenuhi biasanya si kontraktor akan fight untuk minta relaksasi ya. Relaksasi. Itu sebenarnya gini, ketika kita minta relaksasi terus kemudian pertama kita relaksasi kedua, ketiga, akhirnya jadi benar-benar nyantai, relax jadinya. Karena keterusan kan jadinya kan. Seperti itu. Iya. Nah, seperti itu. Live dokumen ini memang kadang-kadang memang di pertengahan jalan kayak misalkan dokumen yang menyangkut mungkin di departemen lain safety gitu misalkan ya bisa aja direvisi prosedur. Misalkan kita pakai prosedur kalau di sipil misalkan mancang pakai 2 crane apa 3 crane, ternyata di pertengahan jalan dapatnya cuma 1 crane dan kita harus merubah strategi prosedur, metode prosedur itu harus direvisi lagi kan seperti itu. Tapi bro, kalau di sipil itu kayak pancang itu ya, kadang kan requirement-nya ada ya, berapa? Misalnya kedalaman, dia ukurannya bukan kedalaman ya, dia ukurannya apa itu? Apakah akan berpengaruh ke cost juga nggak? Misalnya terlalu jadinya speknya terlalu dalam pancangnya gitu ya, jadi costnya naik, kontraktornya teriak-teriak, gimana tuh bro? Biasanya ya sebenarnya sih kalau di apa namanya, kalau kita berbicara quality ya, kita bukan berbicara engineering ya. Itu kan kalau di engineer kan dia sudah ada ngasih bearing capacity tuh. Bearing capacity kan dia sudah tahu tuh kedalaman berapa sama set value namanya. Jadi ketika kita mukul penurunan berapa yang diizinkan minimal itu yang bisa jadikan patokan. Artinya kalau misalkan turunnya katakanlah 3 cm gitu kan, 3 cm atau per 10 blow gitu kan, 3 cm sudah masuk ya sudah. Berarti kalau yang masih turun 4 cm itu kan masih turun banyak tuh. Dia masih belum masuk ke apa namanya ya, bearing capacity-nya seperti itu. Itu seperti itu. Nah, itu memang kalau kita berbicara quality ya kita patokannya hanya itu aja sih. Tapi kalau misalkan untuk engineering cost itu ada lagi ininya apa namanya yang itu tadi apa namanya penghematan cost itu bisa dilakukan. Kan bisa jadi dirubah desainnya mungkin nih nggak cocok itu yang dirubah lagi, dihitung lagi, di re-engineering lagi kan ya. Betul. Harus mereport ya bahwasanya ini ada maksudnya sekarang nilainya udah segini gitu, tapi masih belum dapat juga, nanti akan reporting ke engineering ya, gimana solusi ya. Jadi si inspektor juga menyampaikan ada problem-problem seperti itu di lapangan gitu. Nah itu masuk ke value engineering jadinya Pak Emil. Itu tadi yang saya bicarakan di awal, kalau di quality itu ada yang value engineering kalau di project, tapi kalau untuk yang di kayak operation maintenance, terus kemudian manufaktur yang sifatnya itu apa ya, berulang-ulang ya. Kalau project kan 1 kali selesai gitu kan. Kalau manufaktur kan berulang-ulang itu biasanya yang dipakai Lean Sigma itu tadi, atau mungkin nggak tahu Six Sigma itu tadi kayak yang Pak Emil bilang itu. Ya kalau saya sering dengarnya dulu waktu saya di Trakindo dulu Six Sigma, tapi sekarang ada istilah Lean Sigma. Saya belum gitu familiar dengan istilah itu gitu. Betul. Jadi dari inspection test plan sudah dilengkapi, misalnya sudah dilengkapi semua sudah dieksekusi,
Kemudian nanti dokumen yang dikompil oleh quality assurance semua, mulai dari dokumen review tadi, material verifikasi, inspeksi, kemudian dokumen radiografi, misalnya ada NDT juga kayak penetran test itu ya, di file semua dikumpulin, dijadiin satu dokumen namanya dosier ya, dosier dokumen, nanti akan dijadikan mechanical completion di suatu project gitu ya. Ya, sertifikatnya ya. Certificate of misalnya kalau di sipil MCC ya. Ya. Certificate misalnya sipil ada completion certificate sipil ya. Kemudian untuk piping juga certificate piping completion, mechanical juga ada mechanical completion. Nah, semuanya digabung menjadi istilahnya kalau di project yang kayak di power plant itu mechanical completion, tapi isinya ada sipil, electrical, instrumen, ada piping, ada mechanical sendiri gitu ya. Nanti dari dosier atau mechanical completion itu nanti baru di handover ke departemen lain gitu ya, commissioning gitu, prekom dan commissioning tim itu ya. Dokumen-dokumen itu kalau sudah lengkap nanti di pekerjaan itu ditindaklanjuti oleh si departemen lain, prekom dan commissioning gitu. Ya, biasanya kalau yang sipil lepas sendiri biasanya sertifikat completion-nya karena dia masih bisa dilakukan di akhir-akhir ya mungkin ya. Iya. Tapi kalau misalnya ya mesti sipilnya harus lengkap dong ya kan. Betul harus lengkap ya. Vessel ya. Kalau sertifikat pondasinya belum accept, misalnya kekuatannya belum comply dengan requirement acceptance kriteria setelah 28 hari, tentu si paket dari vessel itu tentu belum bisa di commissioning gitu kan, belum bisa gitu ya. Belum bisa di prekom ya, karena dokumen completion-nya belum ada. Tapi kalau misalnya ada punch list ya, finding, kalau ada NCR tentu nggak bisa di handover ya. Misalnya gimana bro? Kalau ada NCR, ada finding minor gimana? Bisa nggak ini diproses di handover gitu? Kalau di sipil kan mungkin berbeda dengan yang di mechanical sama electrical ya. Kalau di sipil mungkin ada beberapa NCR, tapi NCR-nya itu kalau misalkan mau memperbaiki atau tidak berhubungan langsung dengan misalkan proses commissioning itu sepertinya sih masih bisa ya kalau di sipil itu ya. Tapi kalau misalkan contohnya kayak NCR misalkan mungkin kita mintanya pintu yang tahan api berapa jam gitu, ternyata yang dipasang enggak gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan itu bangunan itu tidak dilewati untuk commissioning dan lain sebagainya kan sah-sah aja kan, nggak masalah kan. Commissioning untuk dilakukan itu kan nggak masalah. Misalkan NCR-nya di administration office gitu kan, nah, itu kan nggak ada masalah kan gitu kan. Dan kalaupun di tempat yang dilewati commissioning pun kadang-kadang tidak sesignifikan itu untuk menjadi masalah kan gitu kan. Ya. Nah, itu biasanya sih bisa, itu kriterianya sih tinggal ini. Oke. Thank you bro. Ini kalau dia major ya tentu nggak bisa di handover gitu ya. Tapi kalau betul kalau major. Dulu minornya seperti apa impact-nya, apakah ada pengaruh terhadap safety gitu kan. Itu tidak bisa di handover kan ya. Tapi kalau minor misalnya catnya kurang gitu ya, atau finishing konkret ya, misalnya coating atau yang tajam-tajam gitu kan, di finishing gitu, ada backfill-nya kurang sedikit. Nah, mungkin masih bisa ya. Oke bro, ini nggak terasa sudah lebih 1 jam kita ngobrol-ngobrol mengenai quality dan quality control, quality assurance dan ITP. Kalau kita bahas nih sangat panjang, ini topik ini sangat menarik sekali malam ini.
Oke, kita ini bro, udah ini kita selesaikan saja acara diskusi kita malam ini. Ada closing statement bro, closing. Ini ada Pak Arif. Bentar, saya mau panggil Pak Arifi dulu. Ada yang mau silakan Pak Arifi. Yang videonya di on kan? Pak Arifi ini di luar negeri nih. Terima kasih Pak Emil atas waktunya. Bro Arif ini di mana? Di Aljazair, Pak. Aljazair, teman kita Aljazair nih. Wih. Ada siang apa malam di sana ini Pak Arif? Kebetulan lagi ini Pak, lagi cuti nih Pak, izin menjenguk keluarga Pak. Sekarang Jambi Pak Abbas. Iya. Ya, terima kasih Pak. Kemarin udah ikut juga saya selalu Pak untuk etos energi sempat. Tapi kadang-kadang kendala itu di waktu ya Pak ya. Itu ya. Minus 6 jam Pak. Oh, minus. Ya, lebih cepat. Jadi kadang waktu jam 8 pagi, jam 8 malam, jam 2 siang lagi aktivitas di lapangan Pak. Ya, insya Allah kita upload ke YouTube, bisa ditonton ulang. Oke Pak. Baik, ini menarik Pak Emil, tapi tadi karena ada yang lebih senior, tadi ada dari Pak Ayu yang dari Qatar, kemudian juga ada Pak Lindung Silalahi, spesialis painting yang dulu juga pernah ngasih ada yang senior juga Ki Akise nih Pak Dani Darwis, dan mungkin Bapak lainnya mungkin nggak bisa disebut satu persatu. Banyak mendengar ini Pak, karena saya di Ki Akise-nya baru 10 tahun Pak di satu perusahaan. Tapi ini memang menarik Pak Emil. Kalau dari saya itu boleh share istilahnya untuk terkait dengan Ki Akise ini, memang saya di background-nya di teknik sipil Pak Abbas. Jadi memang antara Ki dan Akise itu kayak ada leveling gitu Pak. Kalau di salah satu perusahaan BUMN di saya itu ada level 1, level 2, level 3, sama level 4. Jadi level 1 itu klasternya adalah yang masih masih pemula Pak. Kan rank experience 1 sampai 2 tahun, kemudian level kedua lanjut udah ada standar, sudah menyelesaikan berapa proyek gitu Pak. Kemudian level 3 itu dia sudah mengetahui dari key plan-nya, kemudian instruksi kerjanya, kemudian ATP segala macamnya gitu. Kemudian 4 itu sudah bisa coach tidak Pak. Level 4 Ki Akise itu sudah bisa untuk teaching dia, untuk sudah bisa menjadi mentor Pak. Nah, ini yang menarik itu di sini Pak, saya tuh belum menemukan ya. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan juga Pak Emil dan Bapak lainnya. Kalau di Indonesia itu kita belum punya kayak sertifikat SKT ataupun SKA-nya bidang Ki Akise sendiri gitu Pak. Yang ada itu cuman manajemen proyek IMPI dan nggak salahnya. Nah, terkhusus untuk Ki Akise sendiri seperti Ki Akise Civil Engineer gitu Pak. Nah, itu belum menemukan Pak. Misalkan mungkin saya sudah bekerja 10 tahun sejak 2011 sampai sekarang di posisi Ki Akise Pak. Tapi yang memang spesialisnya di high rise ataupun gedung. Jadi basically-nya di gedung Pak. Jadi karena departemennya yang saya di Wika, perusahaannya ya dari 10 tahun itu gedung semua Pak gitu Pak. Mulai dari pondasi, kemudian setelah pondasi itu masuk ke floor, struktur, understruktur dan juga upper struktur, kemudian arsiteknya juga masuk sama dengan MEP-nya juga gitu. Jadi gedung. Jadi itu memang punya ilmu tersendiri juga Pak. Case-nya juga beda. Saya sepakat dengan Pak Abbas tadi, proyek itu unik dan itu memang satu proyek dan proyek lainnya itu berbeda gitu. Kasus. Mungkin itu dari saya Pak. Terima kasih Bro Arifi yang merantau di Aljazair tapi lagi pulang ke Jambi. Ya, pengalaman internasional itu sangat sangat bagus, dan kalau misalnya pindah itu nilai tawarnya lebih tinggi gitu ya. Amin Pak. Mas. Oke, kita malam ini terima kasih ya Pak Arifi tambahannya. Kita sangat appreciate ya. Nanti untuk
sertifikasi QA/QC engineer, ada masukan Pak Abbas? Bro Abbas? Iya, kalau di Indonesia sih, kalau inspektor ya, inspektor itu saya pernah lihat itu di private, di swasta ada. Tapi kalau QA/QC engineer itu belum ada sih. Saya belum pernah. Tapi kalau di luar negeri memang ada itu ASQ itu, American Society for Quality itu dia memang mengeluarkan sertifikasi untuk QA/QC ya, untuk bidang QA/QC. Tapi kalau di Indonesia lembaganya itu untuk QA/QC itu kayaknya belum ada kayaknya lembaganya itu. Masih dinaungin disiplin ilmu masing-masing gitu. Sipil ya ikut ke apa gitu kan. Kalau untuk mechanical ya ikut ke mechanical gitu. Kalau untuk quality belum ini sih. Oke, Bro. Ya, boleh kasih masukan? Boleh Pak Dani? Ya, silakan Pak. Mengenai sertifikasi, QA/QC memang tidak bisa saya kira karena terlalu luas ya. Terlalu luas karena ada QA/QC mechanical, ada electrical, ada sipil, ada proses, macam-macam ya. Kita mau sertifikasiin yang mana nih? Nah, tapi tadi sudah disebut oleh Pak Abbas. Di luar negeri itu ada namanya American Quality Society itu ya. Itu dia ada bukan QA/QC namanya. Jadi justru quality. Jadi ada quality manager, quality engineer. Itu ada ujiannya. Dan itu lebih kepada kalau quality manager udah aspek berpikirnya adalah manajemen sistem ya. Quality management system. Nah, sudah mengcover tadi sudah disinggung ada Lean Six Sigma, ada ISO 9001, nanti ada QS, ada macam-macam. Itu juga terhadap quality excellence seperti Malcolm Baldrige gitu. Itu juga bagian yang diuji gitu oleh lembaga yang di Amerika tersebut, ISQ tersebut. Jadi kalau di Indonesia memang dia lebih kepada profesional seperti kalau kita lihat itu ada welding inspector ya, kemudian ada NDT inspector. Jadi lebih kepada spesifik certification gitu, tidak kepada QA/QC certification. Ya. Kira gitu masukannya. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih banyak Pak Dani. Oke, saya kira sudah komplit. Sebenarnya belum, kalau kita dalami masih banyak sih ya topik. Masih banyak, betul. Cuma kita akan membuka diskusi-diskusi dari ahli-ahli ini, bapak-bapak yang sudah banyak pengalaman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton acara kita ini. Mudah-mudahan terbuka pikiran, kemudian bisa mendapatkan arahan lebih baik lah, gambarannya seperti apa sih quality secara umum ya. Nanti kalau misalnya sipil ya arahannya ke sana, udah kalau mechanical mesin arahnya udah jelas ya. Jadi ya sangat bermanfaat lah buat teman-teman. Tapi sebenarnya kita nggak puas ya sharing ini, tapi waktu juga yang membatasi kita. Kalau ada kesempatan lain, kita akan sharing lagi, tindak lanjuti lagi dengan topik yang sama, kemudian lebih mendalam ya. Oke, ada closing Pak Abbas? Ya, ya memang topik quality ini yang seperti dibilang tadi memang cukup banyak sih. Ya mudah-mudahan saja yang sedikit ini bisa bermanfaat. Nanti kalau misalkan ada waktu mungkin kita boleh diskusi lagi. Itu aja sih Pak Emil. Baik, terima kasih banyak kesempatan dan waktu sharing ilmu dan pengetahuan praktis dari Bapak-bapak semua, baik Pak Abbas sebagai partner pembicara utama, kemudian ada Bapak Ayu tadi, Pak Dani Darwis, kemudian Pak Lindung Silalahi, Pak Arifi, thank you banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Baik, itu saja yang bisa kita diskusikan malam ini. Kita tutup acara kita dengan salam etos energi. Salam etos energi. Salam etos energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin keluar semua. Ya. Terima kasih Pak Bas. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani Darwis. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.